Assalamualaikum Bunda, saya Bidan Anita Nurul Nikmah dari Puskesmas Imogiri 1. Kali ini saya akan membagikan video tentang ASI eksklusif. Apakah Bunda sudah tahu apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah pemberian ASI dari ibu kepada bayinya sejak dilahirkan sampai umur 6 bulan tanpa pemberian makanan atau minuman apapun. Jadi cukup ASI saja ya Bunda. Mengapa cukup ASI saja? Karena ASI mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh bayi. Kandungan gizi di dalam ASI tidak selalu sama dari waktu ke waktu ya Bunda, karena menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. ASI yang keluar pada hari pertama sampai hari keempat dinamakan kolostrum. Kolostrum itu berwarna kekuningan, mengandung zat anti kekebalan yang namanya imunoglobulin A, sehingga bayi bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama diare. Jadi walaupun warnanya kekuningan, jangan dibuang ya Bunda, karena mengandung zat kekebalan yang sangat dibutuhkan oleh bayi untuk terhindar dari berbagai macam penyakit. Kemudian untuk hari ke-5 sampai hari ke-10 dinamakan ASI peralihan. Dan ASI yang keluar setelah hari ke-10 dinamakan ASI matur. ASI peralihan dan ASI matur mengandung lebih banyak laktosa dan lemak. ASI mempunyai banyak manfaat, antara lain untuk si bayi itu sendiri, yaitu menghindarkan bayi dari kekurangan gizi sehingga terhindar dari stunting. Selanjutnya, ASI meningkatkan kekebalan tubuh si bayi. Kandungan AA, DHA, omega 3, omega 6 membantu pembentukan sel jaringan otak sehingga meningkatkan kecerdasan bayi. ASI juga merangsang terbentuknya kecerdasan emosional karena pada waktu disusui posisi bayi didekap oleh sang ibu. Selain itu juga untuk meningkatkan jalinan kasih antara bayi dan ibu. Selanjutnya, manfaat ASI bagi ibu. Yang pertama, mencegah perdarahan pasca salin. Karena pada waktu menyusui, hormon oksitosin dalam tubuh ibu akan meningkat sehingga membantu kontraksi otot polos untuk mengeluarkan darah-darah yang kotor. Selain itu bisa mempercepat kembalinya ukuran rahim seperti semula sebelum hamil. Manfaat selanjutnya adalah untuk membantu menurunkan berat badan. Pada saat menyusui, lemak dalam tubuh akan dibakar untuk membantu proses pembentukan ASI. Manfaat berikutnya adalah sebagai metode KB alaminya, karena pada waktu menyusui hormon prolaktin akan meningkat. Hormon ini menekan ovulasi atau pematangan sel telur. Manfaat yang terakhir yaitu praktis dan ekonomis. Keunggulan ASI dibandingkan susu formula yang pertama yaitu ASI mengandung zat anti kekebalan, sedangkan susu formula tidak mengandung zat anti kekebalan. Yang kedua, ASI mengandung gizi yang sempurna yang sesuai dengan kebutuhan bayi. Yang ketiga, kandungan gizi di dalam ASI menyesuaikan perkembangan bayi. Tetapi kalau susu formula kandungan gizinya tetap. Selanjutnya, ASI lebih mudah dicerna oleh bayi karena kandungan whey-nya yang cukup tinggi, sedangkan susu formula lebih banyak mengandung kasein. Kasein adalah protein susu yang bentuknya seperti gumpalan sehingga usus bayi susah untuk mencerna. Bagi bunda-bunda yang bekerja tidak perlu khawatir ya Bunda, karena bekerja bukan halangan untuk kita memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi kita. Bagi bunda yang bekerja,
Perahlah ASI setiap 3-4 jam. Karena semakin sering diperah atau semakin sering disusukan, maka produksi ASI akan semakin banyak dan tidak berhenti. Setelah diperah, ASI bisa dimasukkan ke dalam plastik khusus atau botol kaca, kemudian dimasukkan ke dalam tas ASI atau termos yang berisi dengan cool pack atau es batu. Bagi kantor Bunda yang menyediakan kulkas, bisa dimasukkan ke dalam kulkas sebelum dibawa pulang. Nah, ini bisa bertahan sampai 12 jam. Cara penyimpanan ASI setelah diperah, yang pertama, ASI yang diperah dalam suhu kamar itu bisa bertahan sampai 6 jam. Setelah 6 jam tidak diberikan kepada bayi, bisa dimasukkan ke lemari pendingin. Nah, itu bisa bertahan selama 1 jam. Kemudian ASI yang dimasukkan dalam lemari pendingin bisa bertahan sampai 48 jam. Setelah 48 jam, jika tidak diberikan kepada bayi, ASI bisa dimasukkan ke dalam freezer. Nah, ini bisa bertahan sampai 24 jam. ASI yang disimpan dalam freezer yang suhunya di atas 20 derajat Celcius bisa tahan sampai 4 bulan. Kemudian ASI yang disimpan di dalam freezer yang bersuhu di bawah 20 derajat Celcius bisa bertahan 6-12 bulan. Tetap semangat ya Bunda dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayi kita, karena ada cinta di setiap tetes ASI. Semangat pejuang ASI. Wassalamualaikum Bunda, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.